Salam semuanya, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa, puji Tuhan, sebab kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur kepada Allah yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Allah kita yang besar dan mulia. Dan diizinkan Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam nama Tuhan, perkenalkan, nama saya adalah Rio Firmansyah. Saat ini saya masih berumur 22 tahun dan saya asli daripada keturunan Sumatera Barat, yaitu Padang. Itu adalah bapak saya sendiri dan mama saya seorang suku dari Komering, yaitu Sumatera Selatan, Palembang. Izinkan saya menyaksikan kebesaran Tuhan, yaitu dahulu saya bukan seorang Kristen sejak lahir. Saya dahulu bukan Kristen, dulu saya seorang Muslim yang taat. Dahulu saya pesantren, dan kini sudah 9 tahun saya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana saya bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Dimulai saya sudah didoktrin dan saya sangat benci yang namanya orang Kristen. Saya dahulu sangat benci yang namanya Injil dan saya membuang Injil ke tempat lain dan sampai saya injak-injak, tetapi kuasa Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang nyata, saya boleh saat ini menjadi pemerintah Injil yang sudah di beberapa negara Asia dan di Indonesia. Pada tahun 2010, sekitar saya masih kelas 3 SD atau kelas sebelum itu kelas 1, saya sudah ditinggalkan oleh almarhum bapak saya, yaitu Muhammad Azan, dan beliau adalah asli daripada Padang dan beliau juga alim ulama dan ustadz pada waktu itu. Ketika saya melihat papa saya seorang baik, papa saya seorang yang sangat-sangat luar biasa. Dia mengajar kepada seluruh family-nya, seluruh kepada murid-murid tentang bagaimana mengikuti Tuhan yang benar. Tetapi saya melihat papa saya sendiri berada di neraka, dan Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan boleh lihat banyak sekali kesaksian saya di mana-mana, tapi saya di live streaming kali hari ini saya sangat menjelaskan secara detail. Pada waktu itu ketika almarhum bapak saya sudah meninggal pada tahun 2007, saya dioper asuh oleh mama saya. Kami ada 3 orang saudara, saya nomor yang kedua, dan abang saya dioper asuh kepada pamannya di Batam, saya sendiri di Bekasi, dan adik saya di Palembang. Pada hari itu saya melihat betapa saya sedih tidak kehilangan orang tua saya, itu bapak saya, karena saya anak kedua paling yang disayang oleh orang tua saya. Dan saya sedih juga mengapa saya bisa terima pada hari itu sebagai seorang anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua. Tetapi kalau kita boleh tahu, bukan saya saja yang ditinggalkan orang tuanya atau ditinggal meninggal. Banyak orang-orang yang ditinggal meninggal, tapi berbeda-beda karakter dan berbeda-beda sifat. Dan daripada itu, sifat saya adalah sifat pemberontak. Dan saya mengatakan mengapa mama saya mengoper asuh saya ketiga orang anaknya ke beberapa kota dan ke beberapa saudara. Saya mengatakan demikian, dan di situ saya sangat-sangat benci kepada keluarga saya, dan terutama apalagi yang saya benci dengan namanya orang Kristen. Pada waktu itu saya sekolah sekitar kelas 2 SD di sekolah Bekasi, sekolah umum, dan pada waktu itu saya mengenal nama teman saya, yaitu Rianri Antonius, orang Chinese beragama Kristen, dan saya tidak mengetahui dia benar-benar Kristen yang benar-benar taat pada waktu itu, mengikuti orang tuanya. Dan setiap hari saya melihat orang tuanya mengantar teman saya ini, Rianri Antonius, ke sekolah setiap hari, setiap pagi. Setelah dia mengantarkan kepada pintu sekolah, dia duduk di taman dan dia selalu membuka bukunya tebal dan warnanya hitam, dan tulisannya itu Alkitab kalau nggak salah dulu. Dia membacanya setiap hari, dan saya bingung itu apa. Saya bilang, kok kayak seperti buku cerita. Sehari 2 hari sampai saya perhatikan berbulan-bulan dia selalu membaca itu buku. Ternyata itu buku adalah buku Injil, Alkitabnya orang Kristen. Dan pada hari itu, dan saya di pikiran saya, kalau orang Kristen itu tidak akan masuk surga karena dia bukan orang Islam, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya di situ pemberontakan saya mulai keluar.
rasa sakit hati saya kepada keluarga saya mulai keluar dan saya di situ teringat karena orang Kristen adalah orang kafir dan orang Kristen adalah harus dibenci kalau kita ketemu di mana-mana. Itu dia adalah orang kafir dan saya mempunyai teman sering sekali saya isengin, saya jahilin dan seluruh peralatan sekolahnya saya hancurkan dan saya buang pada waktu itu. Dan ketika dia mempunyai Alkitab sekolah minggu pada waktu itu saya buang dan saya injak-injak dan saya bakar. Dan pada hari itu saya bilang seperti ini, Rian, kamu harus tinggalkan ini karena ini sangat-sangatlah jelek, karena saya seperti itu saya bilang. Dan akhirnya dia menangis, dia lapor kepada orang tuanya, tetapi orang tuanya tidak pernah mau memberikan saya pelajaran. Dia hanya berdoakan, Tuhan kasihanilah anak itu. Dan saya juga mempunyai teman juga, yaitu sepupunya Rian Antonius, di mana dahulu sepupunya ini orangnya itu kurang-kurang, tanda kutip adalah kurang-kurang, dan hari itu saya juga isengin dia, saya bawa dia main ke rel kereta dan saya tinggal pulang, dan akhirnya dia nyasar selama 1 minggu. Dan Bapak Ibu Saudara bisa menilai di sini betapa sangat saya benci sekali yang namanya orang Kristen. Dan setelah itu saya sudah membakar Alkitab sebesar ini dulu, cuman dulu covernya bukan seperti ini, covernya warnanya itu warna hitam. Dan akhirnya saya buang, saya benci, tetapi di situ setiap bulan, setiap waktu tuh terkadang Injil ini tuh suka terbayang di dalam pikiran saya. Sehingga daripada kelas saya 2, kelas 3, dan dari kelas 3 saya sangat memberontak, saya tidak mau tinggal oleh paman saya, oleh bicik saya atau tante saya sangat tidak mau, karena saya harus ada di sisi mama saya, karena saya orangnya harus disayang dan segala macam. Itu karena saya masih kecil. Dan akhirnya pemberontakan itu mulai dan akhirnya saya dan paman saya tidak kuat lagi untuk mengasuh saya. Dan paman saya itu telepon kepada mama saya untuk memulangkan saya. Dan akhirnya pada kelas 3 mau memasuki kelas 4 SD, saya berpulang ke mama saya dan mama saya berkata, Rio, kamu harus belajar, kamu harus pinter, dan kamu harus masuk pesantren di Bogor, yaitu di Al Habib Asghar bin Mahdi Nurul Imam di Parung Bogor. Dan akhirnya saya sekolah di situ dan saya melanjutkan sekolah saya di SD Muhammadiyah 04 Depok. Itu aliran Muhammadiyah, dan saya pemberontakan saya amat-amatlah kurang. Tetapi ketika saya sudah merobek-robek Alkitab itu sampai saya membakar Alkitab itu, terbayang-bayanglah Alkitab itu sampai ke dalam mimpi saya. Tetapi saya tidak pernah menghiraukan, saya harus menjalani apa yang saya imani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya saya berjalannya waktu pada kelas sebelum saya lulus sekolah SD di Muhammadiyah, saya diinjili langsung yang punya kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada hari itu saya tidak mengetahui itu Yesus Kristus, dan hari itu saya hanya mengetahui 3 sosok lelaki, dan 3 sosok itu berjubah putih yang sangat luar biasa, terang benderang, dan saya sangat ketakutan dan saya tidak bisa melihat. Saya alihkan mata saya karena saya melihat cahaya itu sangatlah perih. Kejadiannya itu pada tahun 2011, bulan Juni, di minggu yang pertama atau kedua. Dan akhirnya saya sekitar umur 12 tahun, Bapak Ibu Saudara, saya langsung ketemu yang mempunyai kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya ketiga sosok lelaki itu datang menghampiri rumah saya. Dan pada saat waktu itu saya sangat tidak teratur karena hari liburnya dari pesantren. Saya harus pulang dan saya mau main game online, yaitu Iodine and Point Blank, dan saya main dari sore hari sampai larutnya malam. Dan pada larut malam itu saya pulang jam 1 malam, dan ketika itu ada lagi, saya sudah membersihkan seluruh tubuh saya sudah mandi, saya tidak lupa yang namanya sholat 5 waktu, dan akhirnya saya melihat sosok ketiga lelaki itu waktu saya mau tertidur pada jam 1 malam. Dan akhirnya 3 sosok lelaki itu menghampiri saya dengan berjubah putih, dari ujung kepala, ujung kaki itu berjubah semua, tetapi ditemani oleh 3 orang sosok juga. Tetapi yang satu sosok di depan saya ini rambutnya panjang,
sampai bahu sini, putih semua, cahaya berkilau-kilau, dan tangannya berlubang di kiri dan kanan. Dan saya tidak mengetahui itu siapa. Dan terdesak pada waktu saya tertidur seperti ini, saya bilang, ini siapa? Ini mau apa? Dan akhirnya ada suara seperti ini, Rio, ikutilah aku. Dan saya semakin bingung kenapa harus ada suara seperti itu. Dan singkat cerita, pada suara ketiga, Rio, ikutilah aku. Dan saya mengambil tangan Tuhan yang mengajak saya yang berambut panjang itu dan berjubah putih berkilau-kilau yang seperti Sina yang sangat luar biasa. Saya mengambil tangannya, tiba-tiba saya merasakan roh saya dan tubuh saya merasakan itu terpisah. Jadi roh saya terambil atau keluar dari tubuh saya. Sepertinya saya merasakan ada yang benar-benar menarik tubuh saya, tetapi langsung clong gitu, langsung keluar dari tubuh saya. Dan singkat ceritanya, saya melihat sendiri tubuh saya, raga saya sedang tertidur di tempat tidur. Dan saya sudah seperti ini. Dan akhirnya saya berkata seperti ini, ya Allah, apakah saya sudah mau mati? Serontak anak sekitar umur 12 tahun seperti itu berkata, apakah saya sudah mau mati? Dan akhirnya saya berkata seperti ini, tolonglah saya, tolonglah saya. Dan akhirnya saya melihat dan saya keluar daripada tubuh saya melihat seluruh bumi ini ada cahaya putih, tetapi di sisi lain ada cahaya api. Saya tidak mengerti itu apa, tetapi saya merasakan memang dalam hati saya ketakutan. Tetapi kalau saya merasakan, saya tidak merasakan kesakitan, tapi saya merasakan beban kayak masalah saya itu hilang. Kayaknya saya itu di dalam hati saya itu damai, tetapi dalam pikiran saya itu saya merasakan ketakutan. Dan disitulah saya memasuki yang namanya alam roh. Dan alam roh itu ketika kita digandeng oleh Tuhan, alam roh itu yang sangat sukacita, alam roh itu nyaman, dan alam roh itu penuh dengan luar biasa, dan alam roh itu penuh dengan kesukacitaan. Dan akhirnya saya diajak ke suatu tempat, setelah saya pergi ke langit, tebing langit, dan saya meninggalkan bumi ini, sekilas seperti kilat yang menyambar, saya dibawa ke suatu tempat. Dan akhirnya tempat itu di sebelah kanan saya melihat istana yang sangat luar biasa, istana yang begitu berkilau emas, berlian yang sangat luar biasa. Dan di situ saya melihat 12 pintu berjejer, dan di setiap pintu berisikan mutiara, permata, dan batu-batu yang sangat mulia. Dan tempat itu yang sangat ajaib, tempat itu yang sangat luar biasa. Dan saya mengatakan, Tuhan, saya mau pergi ke sana. Tetapi ada suara seperti ini, tidak bisa, tempatmu di sana. Dan akhirnya saya mengatakan, saya nggak mau ke sana. Tempat itu adalah tempat yang berapi-api, dan tempat itu adalah terowongan yang sangat-sangat luar biasa, panasnya, baunya sangat tidak enak. Saya melihat ada hitam pekat yang menyelimuti tempat itu, dan saya berkata, saya tidak mau. Saya mau tempat saya ke sana, ke istana yang sangat besar itu. Tetapi Tuhan itu berkata, cepatlah sebelum waktumu habis. Dan saya makin terdiam, dan ada suara seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Aku yang sudah ada, yang akan datang untuk menghakimi hidup yang mati. Suara itu percis sekali yang saya baca pada hari ini di Wahyu 1 ayat ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Aku yang akan menghakimi, aku yang sudah ada, yang akan datang, yang menghakimi hidup dan mati. Dan suara itu percis sekali waktu saya mau pergi kepada api itu. Adalah lautan api yang sangat panas, yang sangat bau. Dan akhirnya saya digiring sana, dan saya ke tempat itu, dan saya melihat ribuan banyak sekali manusia yang akan jalan ke tempat lautan api itu. Dan saya melihat di pintu itu dijagai oleh 2 orang malaikat, dan dua sosok berjubah hitam, bau sekali, tapi sangat tinggi, sangat besar, dan saya sangat ketakutan, dan saya tidak mau melihat, tetapi saya digandeng oleh Tuhan itu. Saya tidak mengetahui kok saya bisa di tempat itu, Bapak Ibu Saudara, karena saya diinjili oleh Tuhan Yesus secara langsung.
Saya tidak pernah mau memilih Tuhan pada waktu itu. Saya tidak mau alih-alih saya sebagai penginjil. Saya tidak mau sebagai alih-alih sebagai penginjil. Saya sangat benci. Tetapi hari itu Tuhan berkata kepada saya di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya tidak pernah memilih Tuhan pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesuslah sendiri yang mau datang kepada hidup saya, yang mau menghampiri hidup saya. Dan akhirnya saya menjadi terang, dan di situ saya memberitakan Injil yang sangat luar biasa. Dan di situ Bapak Ibu Saudara, saya juga melihat betapa ribuan orang, bahkan jutaan orang yang akan mengantri ke pintu yang sangat sesak itu, pintu yang dimana yang sangat tidak mau orang ke situ, tapi saya diizinkan melihat alam roh seperti itu. Dan akhirnya saya jalan dan saya masuk ke terowongan hitam pekat itu. Terowongan itu penuh sekali api yang sangat tidak enak, api yang membingungkan, api yang bikin hati ini sangat-sangat sangat tidak enak pokoknya. Yang dilihat aja tidak enak, apalagi yang merasakan itu akan kepanasan, itu akan tersiksa, itu akan meleleh. Tetapi saya melihat di situ banyak sekali yang namanya binatang buas, binatang, ada ular besar, ada binatang yang tidak jelek banget rupanya, dan di situ dia mencaplok kepala manusia. Ketika kepala manusia itu terlepas, dan saya di situ saya melihat ulat yang sangat-sangat menjijikan, ulat yang dimana itu panas, yang bisa meleleh badan. Tetapi ketika ulat itu sudah sudah hilang, dan tubuh itu akan datang lagi, dan kepala datang lagi, dan itu akan diulang-ulang sampai seberapa kali saya melihatnya sangat menjijikan. Tetapi kenapa saya berada di dalam situ? Dan akhirnya saya melihat lautan api yang tidak ada ujungnya, lautan api yang sangat panas, yang bisa melelehkan. Saya melihat gunung-gunung api di situ, banyak sekali penghakiman, dan di situ, tapi saya tidak merasakan kesakitan, tapi saya hanya merasakan ketakutan. Dan Tuhan itu pada hari itu berkata sama saya demikian, lihatlah betapa banyak umatku dan anak-anakku yang mengakhiri hidupnya di sini. Tetapi bukan karena aku yang mau mereka di sini, tetapi mereka di sini karena perbuatan dosa adalah maut. Saya tidak mengerti apa arti itu. Yang saya ngerti berarti begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak pernah mau mengizinkan semua anak-anaknya mau berada di lautan api itu. Dan Tuhan Yesus mau menginginkan kita semua berpesta di dalam kerajaan surga, berpesta dalam ke Yerusalem baru, tapi karena perbuatan kita lah, perbuatan dosa ialah maut. Jadi aku harus mengakhiri di lautan api itu. Saya sangat terlalu sangat sakit dalam hati saya. Kenapa saya berada di sini? Saya selalu mengucapkan, ya Allah, apakah saya sudah mau mati? Ya Allah, apakah saya sudah mau mati? Tolonglah saya, Rasulullah. Dan akhirnya suara itu bilang seperti ini, cepatlah sebelum waktumu habis. Dan akhirnya saya melihat suatu sosok yang mirip sekali kepada mama saya atau bapak saya. Tapi yang pertama kali yang saya lihat itu adalah orang tua saya, yaitu bapak saya sendiri. Bapak saya seorang alim ulama, bapak saya seorang ustadz, tapi kok bisa berada di lautan api itu? Dari jauh saya lihat sekitar 20 meter jaraknya dari sini ke sana. Akhirnya saya melihat sosok bapak saya itu sedang memakai jubah hitam, dan tangannya itu terantai kiri dan kanan, kakinya dirantai dengan bola api, dan ulat-ulat yang mengerumuninya, dan dia diam, dan dia sedang disiksa oleh beberapa malaikat di tempat itu. Dan saya katakan yang seperti ini kepada Tuhan yang mengajak saya, Tuhan, kenapa ada papa saya di sini? Dengan ekspresi yang sangat ketakutan, ekspresi yang sangat meminta tolong untuk segera membebaskan kepada papa saya. Dan akhirnya Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena papamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cepatlah sebelum waktumu habis. Di situ saya sangat sedih, saya sangat benar-benar merasakan patah hati. Kenapa papa saya ada di sini? Karena papa saya seorang baik, papa saya seorang selalu mengasihi setiap murid-muridnya, setiap umat-umatnya yang diajarkan kepada papa saya. Papa saya sering berbagi kasih kepada orang semua.
Tetapi karena kenapa papa saya berada di tempat ini, dan Tuhan itu tegas sekali mengatakan kepada saya, karena papamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan mengatakan saya dimimpi. Saya tidak pernah bermimpi, dan cerita ini real seperti go to hell, pergi ke dalam kerajaan maut, pergi ke dalam lautan api, pergi ke dalam neraka. Itu benar-benar saya terambil dan saya seperti layak orang mati pada hari itu. Ketika saya mendengar, cepatlah sebelum waktumu habis, saya mendengarkan seperti ini. Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Aku adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saya serentak, saya mengatakan saya nggak ngerti apa artinya Juru Selamat, saya nggak ngerti apa artinya Tuhan, dan akhirnya saya tersungkur lemas di situ, seperti badan saya semua ini nggak ada rasa mau berdiri, tapi saya hanya lemas, tersungkur di kaki Tuhan itu. Dan akhirnya ketika saya tersungkur di hadapan kaki itu, saya melihat sebelah kanan, sosok mama saya percis sekali seperti mama saya, dari kepalanya, badan semuanya, tapi mama saya memakaikan baju yang sangat compang-camping, berbolong-bolong bajunya, dan di situ saya tidak sangat-sangat sedih, dan saya mengatakan seperti ini, Tuhan, kenapa ada mama saya di tempat ini? Mama saya itu belum meninggal, apalagi meninggalkan bumi. Kenapa berada di sini? Dan Tuhan itu sangat tegas lagi mengatakan kepada saya, kalau mau seluruh keluargamu selamat, cepatlah sebelum waktumu habis, ikutilah aku. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan saya nggak ngerti kok ada kata-kata adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan setelah saya mengetahui itu jalan, kebenaran, hidup, percis sekali dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 16 mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kata-kata ini percis sekali Tuhan itu tegaskan kepada saya, dan akhirnya saya tersungkur, tergeletak, dan saya memegang kaki yang mengajak saya Tuhan itu, dan saya mengatakan, Tuhan tolong bebaskan keluarga saya, terutama mama saya yang belum bisa di tempat ini, tolonglah. Dan Tuhan menegaskan, cepatlah sebelum waktumu habis. Saya bilang seperti ini, Tuhan, saya nggak ngerti apa artinya Juru Selamat, saya nggak ngerti apa artinya Tuhan, tetapi kalau benar-benar adalah Juru Selamat, saya mau mengikuti Engkau seluruh hidupku. Dan di situ saya merasakan, saya tidak pernah memakai yang namanya bahasa Indonesia, terlebih bahasa asing. Tetapi ketika saya memakai bahasa yang dimana bahasa di dalam alam roh, itu bahasa yang dapat dimengerti, dan mulut saya ini langsung terucap, bukan karena keinginan dalam hati saya, dan mulut ini langsung terucap. Akhirnya ketika saya tersungkur dan saya melihat kepada wajah Tuhan itu, saya melihat wajahnya itu rambut panjang, badannya bagus dan wangi sekali. Tapi sebelah sana saya melihat itu baunya sangat amis, dan saya bilang seperti ini. Sekilas seperti ini saya berpikir lagi, apakah ini adalah Nabi Isa? Kan Nabi Isa yang dulu kan itu sudah ada, dan dia akan datang untuk menghakimi dan hidup yang mati. Apakah ini Nabi Isa? Dan saya mengatakan seperti ini, Tuhan, apakah engkau seperti Nabi Isa itu? Nabi Isa yang tidak pernah mati itu. Nabi Isa ada yang di langit ketujuh, dan Nabi Isa akan datang kepada ke dunia yang kedua kali untuk menghakimi hidup dan mati. Dan Tuhan itu yang mengajak saya menegaskan seperti ini, Rio, aku bukan nabi. Aku adalah Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan surga, ikutilah aku. Sontak saya nangis, saya tersungkur, saya lemas, dan saya benar-benar saya teriak, Tuhan tolong saya, ampuni segala dosa saya. Saya melihat banyak sekali lautan api yang sangat-sangat panas, tetapi saya tidak merasakan. Saya melihat orang-orang itu, banyak murid-murid engkau, tapi mengakhiri hidup di sini. Tetapi engkau bilang bukan kamu yang mau mereka di sini, tapi karena upah dosa adalah maut. Tuhan tolonglah, bebaskan saya dan keluarga saya. Saya tidak mau dalam kerajaan maut ini, saya mau mengikuti engkau. Apalagi saya nggak ngerti apa artinya Juru Selamat, tolonglah saya. Dan saya demikian ketika saya menceritakan kepada go to hell ini, perjalanan saya ke lautan api, perjalanan saya ke dalam neraka, saya merasakan kalau diingat lagi itu benar-benar
Saya itu saya bisa melihat lagi karena di neraka itu tidak enak Bapak Ibu Saudara. Jadi saya bisa di sini saya mau menjelaskan betapa luar biasanya ketika kita menerima Tuhan Yesus secara luar biasa. Dan akhirnya ketika saya bilang seperti itu, ya Tuhan, ya Tuhan, saya mau mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan hari itu saya benar-benar terima Tuhan Yesus Kristus di dalam lautan api. Haleluya, berikan tangan kemuliaan untuk Tuhan, puji nama Tuhan. Dan ketika saat pada hari itu, ketika saya sudah dijumpai dalam lautan api, saya digiring ke sebelah kanan. Saya melihat banyak sekali gunung-gunung besar, dan di situ ada penggorengan yang sangat besar, dan di situ banyak ribuan orang, ribuan yang benar-benar mencemplungkan orang-orang di situ, seperti kayak apalah gitu, baunya sangat pekat, benar-benar gak enak di tempat itu. Tapi manusia itu seperti digonjang-ganjingkan ke kanan dan ke kiri, akhirnya ditungkapkan dari atas lagi ke bawah, ke atas gunung, dan badan itu semua tercecer, dan itu tumbuh lagi, tumbuh lagi. Dan saya itu benar-benar lautan api, dan alias itu adalah kerajaan neraka. Dan Tuhan bilang kepada saya, kalau engkau benar-benar mengikuti aku akan menyertai kau sampai kapanpun. Tapi engkau akan menerima pikul salib, kau akan menerima segala apapun yang diterima daripada keluarga pada hidupmu, tetapi aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Sontak anak umur 12 tahun mengatakan seperti itu. Saya nggak bisa mengerti kenapa saya ada tempat itu, tapi karena kuasa kasih Allahnya pada hidup saya. Dan benar-benar Yohanes pasal ke-15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi Tuhan Yesuslah memilih saya, bukanlah saya memilih Tuhan. Dan akhirnya di situ saya benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Singkat ceritanya, saya itu semua dilihatkan orang tua saya, itu semua hilang. Dan akhirnya secepat kilatnya saya meninggalkan tempat itu, neraka yang sangat tidak enak. Dan akhirnya saya melihat tempat yang semula saya itu datangi, yaitu kerajaan istana yang sangat luar biasa, ya. Dan kerajaan itu dihiasi dengan 12 pintu, dan setiap pintu-pintunya itu berhiaskan emas, permata, dan batu yang sangat mulia. Dan Bapak Ibu bisa baca di pasal yang kedua, di Wahyu pasal ke-21 ayat 18 sampai habis. Di situ mengatakan itu Yerusalem baru. Dan pada hari itu saya sebagai melihat, dan sebagai penglihatan yang Tuhan berikan kepada saya, itu adalah Yerusalem baru, di mana ada 12 pintu yang sangat berjejer. 12 pintu di mana di situ isinya adalah batu permata, situ adalah berlian, emas, jalannya semua sangat luar biasa. Di situ tidak ada malam dan siang, di situ hanyalah kesejukan. Ketika saya mau maju ke tempat itu, di mana tempat itu adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat ajaib, di situ dijaga oleh para malaikat, dan saya melihat beberapa malaikat, dan setiap saya melangkah, saya ada berkata demikian, Rio, kamu tidak bisa masuk ke sini karena pakaianmu itu sangatlah kotor. Saya nggak ngerti kenapa saya mau masuk ke tempat ini. Saya tidak bisa. Sebelumnya saya masuk ke dalam lautan api, itu bisa. Nah, dan akhirnya ke dalam istana itu yang sangat-sangat mulia itu saya tidak bisa. Dan saya tidak basa-basi, akhirnya baju saya, semuanya, seluruh badan saya itu digantikan dengan kemuliaan daripada surga itu, kemuliaan daripada istana itu yang menyelimuti tubuh saya, dan akhirnya baju itu tergantikan langsung gitu ya Bapak Ibu. Dan itu saya digantikan dengan jubah yang sangat luar biasa, jubah yang dimana suatu saat kita akan dipakai sebagai pengantin perempuan, dan Tuhan Yesus sebagai pengantin pria, dan di situ kita akan memakai, kita akan memerintah di dalam dan memasuki Yerusalem baru. Dan akhirnya saya memakai itu sebagai gambaran kita sebagai pengantinnya Tuhan. Saya berkata, saya masuk, ketika
Saya masuk, saya melihat karpet merah tergelar panjang, dan akhirnya saya melihat ketika itu melihat banyak sekali jutaan manusia di situ, jutaan orang-orang. Bahkan saya melihat malaikat berterbang-terbangan dari kiri ke kanan. Saya melihat malaikat membawa trompet, trompet yang sangat luar biasa, dan malaikat yang membawa harfa, dan malaikat yang memakai jubah-jubah putih. Dan di situ berteriakan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya ketika saya melangkah daripada karpet merah itu, trompet itu berbunyi layaknya saya seperti anak kerajaan, anak di dalam pangerannya. Ketika saya melangkah, saya disambut oleh beberapa orang, dan saya melihat dari situ setiap orang dan setiap orang yang di sela-selanya itu bernama dituliskan. Di sini adalah para malaikat, di kiri dan kanan saya adalah para malaikat, dan sebelah kiri dan kanan saya juga orang-orang kudus, orang-orang pilihan Allah, nabi-nabi dan rasul. Di situ ada di situ semua. Tempat itu hanyalah ada tempat memuji nama Tuhan, dan pujiannya seperti ini. Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Dan pujian itu benar-benar dinyanyikan pada waktu saat memasuki kerajaan itu. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, Tuhan yang mengajak saya, Marina, aku akan melihatkan betapa mulianya tempat ini kepadamu. Saya melihat pohon-pohon yang sangat luar biasa. Pohonnya berkilauan dengan emas, berkilau dengan perak, berkilau juga dengan permata, batu berlian yang sangat murni, batu-batu zamrud, batu-batu mulia yang berada di situ semua. Jalannya penuh dengan kemuliaan, tidak ada panas di situ, hanya kemuliaan Tuhan, situ hanyalah sukacita Tuhan. Dan akhirnya saya berpikir seperti ini, oh berarti Tuhan yang tadi itu memang benar-benar emang Tuhan ya. Berarti hari ini saya itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan dong. Tapi saya melihat surga ini yang benar-benar luar biasa, surga yang sangat mulia. Dan akhirnya saya, singkat ceritanya Bapak Ibu, saya masuk di yang namanya ruangan. Saya pertama masuk dalam pelataran, kedua ruang pertama, yang kedua ruang pertama, yang ketiga ruang ketiga, kedua dan ketiga, dan ruang yang ketiga itu saya melihat meja yang sangat-sangat luar biasa. Meja itu dihiaskan dengan anggur dan roti, dan itu adalah di situ ada bangku-bangku berjejer banyak sekali. Dan Tuhan itu menghadapkan kepada saya, suatu saat nanti ketika saya sudah menjumpai mereka semua dan saya sudah mengangkat mereka semua, kita akan bersama-sama pesta di tempat ini. Yang Bapak Ibu boleh tahu, pesta yang Tuhan bilang itu bukan pesta dalam kedagingan, tetapi pesta dalam kemuliaan Tuhan. Menyaksikan, celebrate gitu, seperti kita sudah pernah memerintah dan kita akan memerintah Yerusalem baru. Di situ tidak ada namanya pesta kedagingan, tetapi pesta dalam kemuliaan Tuhan. Itu bentuk dengan upah yang selama ini kita boleh di dunia, dan kita akan pesta dalam keadaan sana. Dan Tuhan itu berkata kita akan pesta di tempat ini. Dan serentak saya cuma bisa melihat dan saya bisa terkagum betapa ruangan itu sangat luar biasa. Dan akhirnya saya melihat lagi, saya dibawa ke ruangan selanjutnya, di mana ketika saya memasuki ruangan itu, Tuhan yang mengajak saya itu tiba-tiba hilang. Dan saya melihat di mana ruangan itu, pintunya itu besar, semua emas, permata, dan batu yang mulia di situ. Dan akhirnya saya lagi melihat ruangan yang dipenuhi dengan jubah putih, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Pada hari itu, Bapak Ibu Saudara, saya mendengar, saya masuk yang namanya tahta kemuliaan, saya masuk yang namanya ruang Maha Kudus. Kalau saya boleh bicara, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan kalau dulu Tuhan telah menjumpai saya sebagai anak bukan daripada Tuhan, tapi Dia mau rela mati di kayu salib dan mati
pada hari ketiga dia bangkit pula daripada antara orang mati, menyatakan kemuliaan, menyatakan kebesarannya kepada kita untuk menebus setiap kehidupan kita. Dan hari itu saya sangat mengucap syukur, saya sangat berterima kasih bahwa saya sudah diinjili secara langsung kepada Tuhan dan Juru Selamat. Dan di situ ketika pintu itu terbuka, pujian itu kembali dinyanyikan. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Kupuji dia, kupuji namamu, hatiku selalu bersyukur. Kutinggikan kau Allahku, Yesus Tuhan dan Raja. Dan di situ saya sangat gembira ketika saya mendengar nama Yesus. Terontak saya pernah mengatakan, saya pernah menginjak Injil, saya pernah sangat benci sekali Injil, saya pernah merobek bahkan Alkitab ini, Bapak Ibu Saudara, saya robek satu persatu dan saya bakar pada waktu itu. Tapi karena kasih karunia Allah kepada anak-anak, kepada hidup saya telah diampuni oleh darahnya yang mahal. Dan akhirnya saya melihat tahta itu besar sekali. Tahta itu di bawahnya dengan ribuan orang-orang kudus, umat pilihan Allah. Dan di situ saya melihat di mana di situ ada bunda dan ada satu sosok perempuan berjubah putih dan dia memakai kerudung percis sekali yang ada yang di dalam dunia ini, yaitu ialah Bunda Maria, Bunda ya Yesus Kristus. Dia di bawah tahta, dia menadahkan tangannya seperti ini kepada hidup saya. Dia senyum, dia sangat sukacita. Perempuan itu yang sangat cantik sekali dan dia adalah Maria. Dan dia berkata, akulah Maria. Dan dia hanya mengatakan, akulah Maria. Dia hanya mendadahkan tangannya yang memberkati kehidupan saya. Dan akhirnya di situ saya bertemu lagi yang namanya tahta lagi, Tuhan yang mengajak saya itu berada di tahta itu. Dan akhirnya saya Tuhan itu mengatakan kepada saya seperti ini, Rio, beritakanlah Injil kerajaan surga, sebab namamu besar di surga. Saya dipeluk, Bapak Ibu Saudara, saya dipeluk oleh kasih karunia Allah, saya dicium pipi saya kiri dan kanan, bahwa tangannya Tuhan itu lembut sekali, pelukannya itu sangat hangat, pelukan itu penuh dengan sukacitanya Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu mengatakan lagi, Rio, beritakanlah Injil kerajaan surga sebab namamu besar di surga. Dan akhirnya Tuhan, saya mengatakan seperti ini, saya nggak mau pulang, saya mau berada di sini. Belum nak, waktumu masih sangatlah panjang, kamu harus memberitakan kebenaranku kepada semua orang. Dan akhirnya saya sebelum saya pulang daripada tahta itu, saya berkeliling di mana saya melihat rumah yang sangat hebat, rumah yang sangat bentuknya besar-besar dan ada juga yang kecil dan pondasi di situ. Dan Tuhan mengatakan kepada saya, lihatlah nak, banyaklah rumah di sini dan rumah ini yang akan aku siapkan. Aku akan datang kembali ke dunia untuk memberikan rumah ini yang telah mendapatkan rumah ini sesuai yang apa yang dia imani, sesuai apa yang dia percaya kepada dalam namaku, dalam artian buka kurung, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah upah yang terakhir yang Tuhan berikan, adalah mahkota kemuliaan yang akan dipakai di atas kepala kita. Kita akan memerintahkan untuk semuanya. Dan akhirnya saya melihat suatu pondasi yang sangat besar, suatu pondasi di mana itu benar-benar baru datang semua pondasi. Di situ ada nama Rio Firmansyah. Dan saya mengatakan, wah, saya mempunyai fondasi dan saya setelah melihat sendiri rumah saya akan dibangun di dalam kerajaan ini. Dan saya di sebelah kanan saya lagi, saya melihat banyak sekali buku di mana di situ segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita perbuatan, di situ akan tertulis. Dan Tuhan mengatakan kepada saya, nah, 24 jam setiap perkataan, setiap perbuatan aku akan rekam dan aku akan tuliskan di dalam buku ini. Ini adalah buku kehidupan, ini adalah buku kemuliaan di mana suatu saat nanti ketika buku itu kita akan dibukakan, kita akan menerima upahnya yang apa kita pernah kerjakan selama di dunia ini. Dan akhirnya
Tuhan mengatakan lagi, beritakanlah apa yang kamu lihat di sini kepada semua orang. Beritakanlah kepada Injil Kerajaan Surga dan muridkanlah banyaklah semua orang. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan akhirnya serentak tubuh saya berada kembali lagi. Kalau saya kembali lagi pada tubuh saya, di situ saya menangis, itu saya berdoa seperti ini. Tuhan, dulu saya sangat benci Engkau. Dulu saya nggak ngerti apa itu Yesus. Dulu saya nggak ngerti apa itu arti juru selamat. Tetapi karena Engkau rela mau mendatangi hidup saya, Engkau mau menghadapkan wajah-Mu kepada hidup saya dengan kasih-Mu. Padahal saya benci Engkau, saya benci sekali nama Injil, saya membuang Injil, saya membakar Injil. Tapi sekali lagi Tuhan, terima kasih atas berkatan mujizat-Mu pada hari ini. Dan akhirnya ketika saya telah melihat surga dan neraka, saya boleh menceritakan kepada orang tua saya, kepada mama saya, dan saya kepada pertama sih mama saya dulu. Dan akhirnya mama saya itu mengatakan seperti ini, kamu itu orang bodoh, kenapa kamu tidak berdoa? Itulah jin. Saya berkata seperti ini, kalau itu jin dia akan membinasakan, dia akan menyesatkan saya dan jin itu akan membawakan kepada saya jurang maut. Dan saya menerima Tuhan itu langsung di neraka, kamu itu tidak berdoa. Saya betul-betul yakin bahwa apa yang saya pernah lihat itu adalah sangat kemuliaan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan. Tahun ini, di mana tahun 2020, tepatnya saya 9 tahun sudah mengikuti Tuhan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, mengikuti Tuhan itu bukanlah suatu yang enak, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh tahu, sejak saya telah menerima itu, saya diusir daripada keluarga saya, dan di situ 1 tahun perjalanan saya menerima Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Setiap minggu saya harus dicambuk oleh kabel, di mana om saya sudah mengetahui bahwa saya mau masuk Kristen pada waktu itu. Dan akhirnya saya dikeluarkan daripada pesantren, dan waktu saya sesudah lulus daripada sekolah SD 4 SD 4 Depok, jadi keluarkan dari situ. Setiap hari saya mengalami penganiayaan, dan akhirnya ketika tahun 2012 saya dibaptis pada bulan Mei, dan akhirnya saya menerima sangat-sangat luar biasa. Saya menerima penghakiman daripada keluarga saya, dan om saya seperti ini ngomongnya kepada saya, Rio, kamu mau pilih mamamu, keluargamu, atau kamu mau pilih Yesusmu? Kalau engkau pilih Yesusmu, engkau akan habis. Kamu mau pilih mana? Saya sangat tegas mengatakan, om, saya mengikuti Tuhan Yesus apapun, dengan harga apapun. Dan akhirnya saya dicambuk tangan saya, kaki saya, semua badan saya. Dan pada waktu itu dia sudah menyiapkan minyak panas, dan dia itu disiramkan kepada wajah saya dan tangan saya. Ini saya di sini tuh dulu tangan saya itu bekas-bekas luka banyak sekali. Kalau sebagian teman-teman saya itu pada tahu, saya benar-benar melihat bekas luka di badan saya sebelah sini, itu ada bekas siram minyak panas. Itu bukan sekali dua kali, Bapak Ibu. Saya sering sekali mengalami penolakan daripada keluarga saya. Saya sering sekali mengalami penolakan daripada mama saya, teman-teman saya, dan akhirnya saya diusir selama 8 tahun. Saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa apapun, dan saya mengatakan, Tuhan, kalau saya benar-benar anakmu, kalau saya benar-benar anak Kerajaan Surga, tunjukkanlah kemuliaan-Mu, tunjukkanlah kemujizatan-Mu. Dan akhirnya saya melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa, di mana saya ditolong Tuhan ketika saya sudah diusir. Pertama kali saya duduk di Pasar Senen, Jakarta Pusat, kalau nggak salah waktu itu tempatnya. Dan akhirnya hanya selang 2 hari saya tidur di jalan. Ada anak-anak Tuhan yang menolong saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Tuhan dimanapun berada di Indonesia maupun di Malaysia, yang selama ini yang telah menyupport saya, maupun di Australia juga yang telah menyupport kehidupan saya dan turut membantu dalam pendidikan hidup saya. Saya sangat mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua. Dan akhirnya di situ saya kerja. Saya numpang di rumah orang, saya menyapu, menyepel agar saya mendapatkan uang untuk sekolah. Visi misi saya hanya mau ikut Tuhan, saya bilang seperti itu. Dan akhirnya saya boleh lulus SMP, di mana keluarga saya tidak pernah mau memberikan saya fasilitas apa-apa. Dan akhirnya setelah saya lulus SMP, saya kerja sedikit-sedikit, dan saya juga bisa lulus daripada
SMA saya di apa namanya di Tangerang, itu mujizat Tuhan. Saya tidak pernah bayangkan apa yang tidak pernah kita bayangkan itu semua sudah disediakan oleh Tuhan, asalkan kita mengikuti Tuhan dengan segenap hati, dengan benar-benar dan mengikuti segala perintahnya. Ketika SMA saya lulus juga, saya boleh lulus juga barengan dengan sekolah SMA saya. Malamnya saya sekolah Alkitab, saya mendalami firman Tuhan. Saya mengikuti Kristen itu bukan main-main. Saya mendalami firman Tuhan, saya mengikuti sekolah penginjil, saya mengikuti sekolah Alkitab di Bethel, Indonesia, di Petamburan. Akhirnya saya lulus 1 tahun itu sebagai sekolah penginjil, dan akhirnya Tuhan, kalau Engkau mau pakai saya, Tuhan tunjukkanlah kemurahan-Mu, tunjukkanlah kuasa-Mu. Dan ketika sebelum saya lulus juga, saya diberi kesempatan untuk menginjil ke beberapa negara di Asia, memberikan Injil kepada semua orang, memberitakan Alkitab ini, Injil ini, kasih kemuliaan Tuhan kepada semua bangsa, kepada seluruh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Saya boleh membagikan Injil itu kepada semua orang di sana, bahwa saya nggak punya semua dana. Dana ini sangat besar, tapi saya percaya kalau ketika Tuhan suruh membagikan Injil ini, membagikan kabar baik ini, Tuhan saya akan jalankan. Akhirnya banyak sekali yang menyupport saya untuk berangkat saya ke sana. Saya mau penginjilan, saya mau memberitakan kasih Tuhan. Saya sudah 8 kali setiap tahun ketika saya sudah libur sekolah, saya menyempatkan diri, saya mau melayani Tuhan selama umur hidup saya. Umur saya masih muda, saya mau pakai kemuliaan Tuhan. Tuhan, saya berkata seperti ini, waktu saya mendapatkan penglihatan di negara Singapura, saya dilihatkan betapa ribuan orang, saya berdiri, saya mengucapkan berkat, dan saya mengangkat tangan. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh sangat luar biasa. Dan akhirnya saya menjadi penginjilnya Tuhan, saya boleh sekolah Alkitab di semester 1 di Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta. Dan sebelumnya itu saya juga pernah sekolah teologi, sudah 2 kali masuk sekolah teologi. Saya keluar karena saya keterbatasan biaya. Pada waktu itu tidak ada support, saya masuk ke seminari, karena seminari itu butuh biaya besar untuk selama 4 tahun. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau akan menyukupkan setiap kehidupan saya. Dan akhirnya saya juga bisa mendapatkan kuliah di Jakarta, itu sangat bagus, sangat terpopuler di Indonesia, itu sangat bagus, cukup lama nama sekolahnya. Dan akhirnya saya bisa sekolah dari awal lagi. Saya mau belajar, Tuhan, saya mau belajar, ajarilah segala hikmat-Mu, ajarilah Engkau dalam hidupku, Tuhan. Aku tidak pernah mau mengingat apa yang di belakangku, tetapi aku mau mengingat apa yang ada di depanku. Aku akan mengerjakan setiap kebenaran-Mu dalam hidupku. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini, kesempatan sangat mulia. 9 tahun aku boleh mengikuti Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, terima kasih sudah setia menonton tayangan ini. Demikianlah kesaksian saya